Pada tahun 1956, sebuah peristiwa diplomasi yang menggetarkan dunia terjadi ketika pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, melayangkan undangan resmi kepada Presiden Soekarno untuk berkunjung ke Moskow. Saat itu, Uni Soviet adalah salah satu negara adidaya yang sangat disegani, dan mereka memiliki kepentingan besar untuk menarik Indonesia ke dalam pengaruh Blok Timur di tengah panasnya persaingan Perang Dingin. Namun, Bung Karno bukanlah pemimpin yang mudah didikte oleh kekuatan manapun. Dengan kecerdasan diplomasinya yang tajam, beliau tidak langsung mengiyakan undangan tersebut. Beliau mengajukan sebuah syarat yang sangat mengejutkan dan hampir mustahil bagi pemerintahan Soviet yang kala itu menganut paham komunis ateis. Bung Karno menegaskan bahwa beliau hanya akan menginjakkan kaki di Moskow jika Uni Soviet berhasil menemukan makam Imam Bukhari, sang perawi hadis paling terkemuka dalam sejarah Islam. Permintaan ini membuat Kremlin kelimpungan. Nama Imam Bukhari sudah lama tenggelam dalam sejarah, dan jejak fisiknya seolah hilang di telan zaman, serta kebijakan pemerintah yang saat itu membatasi praktik keagamaan. Pihak Soviet awalnya mengaku tidak tahu keberadaan makam tersebut, namun Bung Karno tetap teguh pada pendiriannya. Demi menyambut kedatangan sang putra Fajar, Khrushchev akhirnya memerintahkan operasi pencarian besar-besaran di wilayah Samarkand, Uzbekistan. Setelah pencarian yang melelahkan di tengah hamparan tanah gersang dan reruntuhan, tim pencari akhirnya menemukan sebuah kompleks makam kuno yang sangat memprihatinkan. Kondisinya terlantar, dipenuhi semak belukar, dan hampir tak dikenali lagi sebagai tempat suci bagi jutaan umat muslim di dunia. Mendengar kabar penemuan tersebut, pemerintah Soviet segera melakukan pemugaran kilat agar lokasi itu layak dikunjungi oleh tamu negara. Barulah setelah kepastian itu didapat, Bung Karno berangkat memenuhi janjinya. Sesampainya di Samarkand, suasana haru menyelimuti perjalanan beliau. Ada kisah yang menyebutkan bahwa sebagai bentuk takzim yang luar biasa, Bung Karno melepas alas kakinya dan berjalan dengan penuh kerendahan hati menuju makam sang imam besar. Beliau bersimpuh dan berdoa dengan sangat khusyuk di sana. Sebuah pemandangan yang kontras dengan ideologi negara tempat beliau berpijak saat itu. Keberanian dan keteguhan Bung Karno ini tidak hanya menjadi catatan sejarah diplomasi yang hebat, tetapi juga menjadi titik balik penyelamatan salah satu warisan Islam paling berharga. Berkat ancaman diplomasi dari Indonesia, makam Imam Bukhari yang tadinya terlupakan, kini berdiri megah dan menjadi pusat studi Islam dunia di Uzbekistan. Kisah ini menjadi bukti nyata bagaimana seorang pemimpin mampu menggunakan pengaruh politiknya tidak hanya untuk kepentingan negara, tetapi juga untuk